Shalom saudaraku. Di episode yang ke-41 ini, kita masih akan tetap berbicara tentang pertobatan dan keselamatan. Di dalam program Saya Mengikuti Yesus ini, jadi kita telah belajar banyak sekali firman Tuhan tentang pertobatan dan keselamatan. Dan mudah-mudahan Anda tidak bosan mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, karena firman Tuhan itu berkuasa mengubah hidup kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengajak saudara berbicara tentang siapakah orang bodoh menurut Tuhan Yesus. Siapakah orang bodoh menurut Tuhan Yesus? Nats Alkitab diambil dari Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Demikian bunyinya firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita belajar hari ini siapakah orang bodoh menurut Tuhan Yesus. Saudara, dalam hidup ini kita seringkali melakukan hal-hal yang bodoh. Mulai dari kebodohan yang lucu-lucu, iseng-iseng, berbahaya, bahkan yang sifatnya bisa mengakibatkan kebinasaan. Contohnya ketika saya masih kecil, saya ingat ketika sekitar kelas 5 SD, saya bersama dengan teman saya yang dari Pontianak, kami di hari libur sekolah ingin memancing ikan di Sungai Kapuas. Teman saya ini memang teman yang agak sedikit dekil dan nakal ya. Nah, kami menggali cacing sebagai umpan ikan di tepian sungai kecil, dan teman saya ini memang betul-betul orangnya isengnya luar biasa. Saya sebetulnya takut dengan cacing, saudara. Tapi saya memberanikan diri, dan biasanya kalau saya mancing, dia yang mengaitkan cacingnya di kail saya tinggal mancing aja. Nah, ketika menggali cacing, saya menyangkul, dia yang memegang cacing dan mengumpulkan cacing itu. Nah, dia ketika memegang cacing dan mendapatkan cacing yang besar dan dan itu namanya cacing tamau. Ada jenis cacing yang besar itu, saudara, yang kayak anak ular itu. Ya, jadi cacing tamau namanya itu. Ya, lincah sekali gerakannya, dan dia tangkap cacing itu, dan dia di depan saya, dia mau masukkan cacing itu ke mulutnya ya, mulutnya dinganga begitu, dan cacingnya menggelantung dengan geli sekali, saudara. Saya mundur 2-3 langkah, saya mau kabur, saudara. Kalau dia lemparkan kepada saya kabur. Bayangkan, ini keisengan yang bodoh sekali. Kenapa? Karena coba kalau ekornya putus dan masuk ke dalam mulut, bagaimana? Masuk ke dalam perutnya, masuk ke tenggorokannya. Dan ini adalah keisengan yang bodoh ya. Dan kami juga waktu kecil memang sering melakukan hal bodoh, dan memang karena di masa itu ya anak-anak itu memang terlalu bebas bermain di sungai ya, seperti kami waktu masih kecil. Dulu waktu kami masih kecil, kami sering menyelam di tepi Sungai Kapuas. Itu biasanya ada namanya lanting. Lanting itu adalah tempat untuk mandi terapung, di mana batang-batang kayu itu ada 4-5 batang dikumpulkan, kemudian
dibikin dirakit, dibikin seperti ada rumah kecil gitu, tempat orang ya buang air besar, kencing sebagainya, tempat orang nyuci pakaian, saudara. Dan lebarnya sekitar lanting yang terapung itu lebarnya sekitar bisa 4 meter, 3 meter, ada yang 2 meter, kemudian panjangnya yang ada juga 6 meter ya. Kebetulan tempat kami sering mandi itu, ya, kami sering menyebutnya lanting pastur waktu itu, karena dibuat oleh pastor Katolik yang buatnya. Jadi cukup lebar, panjangnya 6, lebarnya sekitar 4 meter. Nah, saudara, untuk menunjukkan kegagahan dan menunjukkan kehebatan, kami seringkali berlomba-lomba menyelam lanting itu dengan batang kayu yang besar sekali, saudara. Menyelam lanting itu, menyelam dari dasar bawahnya, yaitu sangat mepet dengan lumpur yang di bawahnya. Itu resikonya bisa kejepit di bawah itu, ya, di bawah lanting itu. Seringkali menyelam tembus ke sebelah sana, dari sana tembus ke sebelah sini. Nah, itu keberanian yang betul-betul bodoh, ya, nekat. Kalau hari ini menyuruh saya untuk melakukan itu, saya tidak akan menyanggupi, dan saya betul-betul heran mengapa dulu bisa sedemikian berani melakukan hal seperti itu. Nah, ini kebodohan-kebodohan yang seringkali dilakukan, mulai dari yang iseng, yang konyol, yang lucu, yang berbahaya, seperti yang kami lakukan tadi ketika kami masih SD, ya. Dan itu bahkan ada kebodohan-kebodohan yang bisa menyebabkan kematian, ya. Seperti yang saya ceritakan di episode 40 kemarin, ada seorang penemu minuman keras yang sangat terkenal yang bermerek Jack Daniel. Dan suatu ketika pemilik Jack Daniel ini coba membuka brankasnya dan dia kesulitan karena dia lupa kode brankasnya. Kemudian dia begitu marah dan kemudian dia menendang brankas itu sekuat tenaga dan kakinya menjadi terluka, lalu mengalami infeksi. Oleh karena terluka dan infeksi itu semakin parah, akhirnya dia meninggal gara-gara itu, saudara, di tahun itu juga. Nah, ini kan kemarahan yang bodoh sekali. Ya, mengapa ya brankas itu harus ditendang, itu kan besi, saudara. Ya, tapi begitulah kita kadang-kadang, kita melakukan hal-hal yang bodoh. Dan kebodohan itu kita anggap sepele, tetapi ternyata kadang-kadang berbahaya dan bisa membinasakan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita baca di dalam ayat tadi, di mana ada seorang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Nah, Tuhan Yesus berkata, "Siapakah aku sehingga aku diangkat menjadi hakim atas pengantara atas kalian, ya, atas masalah keluarga mereka," kira-kira gitu. Lalu Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan. "Waspadalah terhadap segala ketamakan, ya, sebab walaupun seorang berlimpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Dan dari pertanyaan itu Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang ada seseorang yang sangat kaya, yang semakin hari semakin kaya, apa saja yang dikerjakannya berhasil, dia semakin memperbesar usahanya, ya, lumbung-lumbungnya semakin banyak, semakin ditambah, hasil panennya berlimpah-limpah. Dan dia berkata kepada jiwanya, "Tenanglah jiwaku, sekarang sudah terdapat begitu banyak stok makanan, harta benda begitu banyak, dan tidak perlu memikirkan apa-apa lagi, hidup sudah tenang." Dan setelah itu apa yang terjadi? Tidak lama kemudian ketika dia berpikir bahwa dia akan makan, minum, bersenang-senang, dan akan mengalami, kalau bahasa kerennya sekarang, saudara-saudara, yang mengalami bebas finansial, kira-kira gitu. Nah, firman Tuhan berkata, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah engkau sediakan untuk siapakah nanti?" Dan setelah dia berpikir dan dia akan bersenang-senang dengan uang yang sangat banyak, harta yang berlimpah, dan dia mengalami bebas finansial, apa yang terjadi? Nyawanya diambil dan dia mengalami kematian. Dan hartanya ditinggalkan untuk siapa? Nah, saudara, dari perumpamaan ini ada beberapa pelajaran penting yang kita bisa pelajari. Siapakah orang bodoh menurut Tuhan Yesus? Sesuai dengan ucapan Tuhan Yesus tadi, tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh." Nah, dari kata Tuhan Yesus ini menjadi tema khotbah, ini menjadi tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita pada kesempatan ini. Ya, siapakah orang yang bodoh di mata Tuhan?
Siapakah orang yang bodoh di mata Tuhan? Orang yang bodoh di mata Tuhan itu bukan orang yang kurang pendidikan, orang yang tidak bisa membaca, buta huruf, tinggal di kampung, tinggal di desa, tidak mendapatkan pendidikan, sehingga mengakibatkan kemiskinan. Bukan itu yang Tuhan Yesus anggap orang bodoh. Yang dianggap Tuhan orang bodoh itulah yang pertama adalah bahwa orang yang dianggap bodoh oleh Tuhan Yesus adalah orang yang seluruh hidupnya berpusat untuk mengejar kekayaan. Orang yang seluruh hidupnya berpusat pada mengejar uang, mengejar kekayaan. Kita baca ayat 15 sampai 19 berbunyi begini. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikannya lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Saudara yang kasih Tuhan, siapakah orang bodoh di mata Tuhan? Yaitu orang yang seluruh hidupnya berpusat pada mengejar uang dan kekayaan. Nah, Tuhan Yesus memberi contoh tentang ada seorang yang mengejar kekayaan dan uang. Seluruh hidupnya hanya untuk mengejar kekayaan. Nah, saudara-saudara, itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus orang bodoh. Mulai dari cita-cita, impian, harapan, tujuan, seluruh aktivitas, seluruh waktu, seluruh tenaganya, semuanya hanya untuk mengumpulkan kekayaan saja. Itulah orang yang cinta uang. Tuhan Yesus menyebut orang semacam ini orang bodoh. Ya, jadi orang ini betul-betul hidupnya berfokus untuk mengejar kekayaan. Cita-cita, impian, harapan, tujuan, seluruh aktivitas, seluruh waktunya, tenaganya, seluruh dihabiskan untuk mengejar kekayaan saja. Ya. Tuhan Yesus menyebut orang semacam ini bodoh. Mengapa saudara? Karena kekayaan itu sifatnya tidak kekal. Kita baca ayat 20. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah nanti. Nah, ketika dia mati, ya, harta itu tidak bisa dia bawa. Rumah yang mewah itu, rumah yang bagus itu tidak bisa dia pindahkan ke alam baka. Dia pindahkan ke alam kematian, tidak bisa. Ya, 1 sen uang pun tidak akan dia bawa. Bahkan dia hanya membawa ya pakaian yang ada di tubuhnya, mungkin kain kapan atau mungkin jas, ya. Itu yang dibawa orang mati ketika dia mati. Ya. Rumahnya ya 1x2 di dalam tanah, ya. Peti mati itulah tempat tinggalnya. Nah, saudara, harta yang ada di dalam dunia ini sifatnya tidak kekal, dan jika kita hidup di dalam dunia ini sampai umur 70, sampai umur 80, sampai kita mati, hidup ini hanya untuk mengejar uang, mengejar harta, mengejar kekayaan, seluruh mimpi kita, hidup kita, cita-cita kita, energi kita, kekuatan kita, seluruh hidup hanya dihabiskan untuk mengejar kekayaan. Kita ini orang bodoh. Kenapa kita orang bodoh? Karena yang kita kejar itu sifatnya fana, sia-sia, sementara, dan tidak bisa menyelamatkan kita. Uang tidak bisa menyelamatkan kita. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita di dalam Matius pasal 16 ayat 26. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apa gunanya, kata Tuhan Yesus, jika seseorang memperoleh seluruh dunia ini, ya, dia punya hotel di Amerika, dia punya rumah di kawasan elit di Pondok Indah Jakarta, dia punya apartemen 20 tingkat di Singapura, dia punya properti sekitar 500 rumah ada di
sekitar Spanyol, Italia, Amerika, Inggris, ya disebar di sana sini. Jadi sampai-sampai sertifikatnya di berangkasnya itu udah penuh sesak dan udah ndak ingat lagi di mana posisi rumahnya. Wah, saking banyaknya kira-kira. Apa gunanya kamu peroleh semuanya itu? Hartamu begitu banyak, triliunan, dan kebunmu begitu besar sampai ratusan hektar, ribuan hektar, jutaan hektar, ya. Tapi ujung-ujungnya kalau kamu mati masuk neraka. Apa gunanya, kata Tuhan Yesus? Untuk apa itu? Toh hanya bisa dinikmati berapa tahun? Toh hanya bisa dinikmati 70 tahun saja hidup dalam dunia ini. Untuk apa, saudara? Nah, tragis sekali seseorang yang bisa memperoleh seluruh dunia ini. Dia bisa begitu kaya dan hidupnya betul-betul mengejar uang habis-habisan siang dan malam mencari uang, dan memang dia berhasil. Dan orang itu bukan orang bodoh, orang pintar. Mungkin lulusan Amerika, mungkin doktor Amerika, doktor ekonomi, mungkin ya dia adalah seorang pembisnis yang hebat, ya. Tapi kalau dia memperoleh seluruh dunia ini, walaupun dia memperoleh seluruh dunia ini, tapi kalau akhirnya nyawanya binasa, apa gunanya, kata Tuhan Yesus? Sia-sia. Nah, Rasul Paulus juga mengingatkan di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Saudara, Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa banyak orang yang akhirnya menyiksa diri, tenggelam di dalam berbagai hawa nafsu yang mencelakakan dirinya sendiri, ya, dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kenapa? Karena cinta uang, ya. Hal yang sama diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa kita harus hidup ini bukan hanya mengejar uang, mengejar kekayaan, ya, dan itu betul-betul sia-sia, saudara. Jika hidup ini hanya sekadar mengejar kekayaan dan uang, ya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak ada orang kaya yang menembus umur 150 tahun. Ya, katakanlah 120 tahun lah, ya. Begini maksud saya, tidak ada orang kaya yang bisa menikmati kekayaannya itu dalam jangka waktu yang lama, ya. Jadi kalau ada orang yang hidupnya itu betul-betul habis-habisan hanya mengejar kekayaan dan dia tidak peduli dengan Tuhan, dia tidak peduli dengan jiwanya sendiri kalau suatu saat nanti akan binasa, dia tidak cari Tuhan, tidak mau mengenal Tuhan, tidak mau percaya Tuhan Yesus, oke lah, yang dicari hanya uang saja. Nah, seberapa lama dia bisa menikmati itu? Saya hampir tidak pernah melihat ada orang kaya yang menembus umur 100 tahun. Apalagi kalau tiap hari dia makan enak, ya, kolesterolnya tinggi, mudah kena stroke, mudah kena penyakit jantung, ya, benteran umur 60-70 udah game. Jadi saudara yang kasih Tuhan, walaupun dia bisa menikmati fasilitas yang mewah, ya, dihormati orang, harta berlimpah, secara finansial dia aman, dia tidak perlu memikirkan besok makan apa. Tapi saudara, kekayaan itu tidak bisa dinikmati selamanya, hanya banteran 60 tahun, 70 tahun, saudara. Nah, jadi apa gunanya, kata Tuhan Yesus? Jadi di mata Tuhan, orang yang hanya hidupnya mengejar uang dan kekayaan saja dan tidak mempedulikan keselamatan jiwanya, itu adalah orang bodoh, kata Tuhan Yesus. Bukan kata saya, ya, maaf saudara, ya. Itu adalah orang bodoh, kata Tuhan Yesus. Kekayaan itu memang menarik, saudara, memang menyenangkan, tapi dapat membinasakan kalau kita tidak hati-hati. Kalau kita tidak hati-hati. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh bercita-cita jadi kaya, dan bukan berarti kita tidak boleh jadi kaya, tapi kita tidak boleh menjadikan harta sebagai pusat kehidupan kita yang mengendalikan hidup kita, yang menghipnotis kita, ya.
Bukan berarti tidak boleh kaya, saudara ya. Kalau saudara kaya, puji Tuhan, kalau kekayaan itu bisa dipakai untuk pelayanan, untuk membantu pekerjaan Tuhan, haleluya, saudara. Tapi kalau hidup ini hanya mengejar kekayaan dan cita-citanya cuma itu, energi habis di situ dan tidak mencari Tuhan dan nyawanya binasa, saudara, betul-betul sia-sia. Jangan biarkan kekayaan itu mengendalikan kita. Kitalah yang mengendalikan kekayaan. Kita harus bisa mengendalikan uang. Ya. Banyak orang yang dulu dia miskin, dia punya banyak waktu, bisa ke gereja, bisa pelayanan, bisa terlibat aktif di dalam kegiatan-kegiatan rohani, dan hampir tidak ada kegiatan di dalam gereja yang dia tinggalkan. Tapi begitu dia menjadi kaya, ya, dia harus selalu ada rapat, dia harus keluar kota, dia harus begitu sibuknya luar biasa memimpin perusahaannya, dan akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Ditambah dengan stres yang tingkat tinggi, lalu untuk mencari hiburan, pergi ke klub malam, mencari wanita penghibur dan sebagainya, udah godaannya banyak, saudara. Sebab itu bukan tidak boleh kaya, tapi hati-hati kalau jadi kaya, godaannya besar, saudara. Yang salah menurut Tuhan Yesus di dalam ayat ini adalah orang itu mengumpulkan harta hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri. Dalam ayat 20 dan 21 tadi, ya, orang itu berkata, tenanglah jiwaku, sekarang aku akan makan, minum, dan aku akan bersenang-senang. Jadi dia hanya memikirkan dirinya sendiri, dia akan bersenang-senang. Ketika dia memperoleh kekayaan itu, dia hanya berpikir bagaimana bersenang-senang untuk dirinya sendiri, dan dia tidak berpikir untuk berbagi berkat kepada orang lain yang lebih susah. Ya. Nah, jadi kalau kita kaya boleh saja, saudara, asalkan saudara bisa punya hati yang bisa berbagi, menjadi berkat bagi orang, bisa menjadi berkat bagi gereja, bisa dipakai untuk pelayanan, silahkan saja, saudara. Jika Anda dikaruniakan harta yang berlimpah, pergunakanlah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu benar. Kejarlah keselamatan, kejarlah pengenalan akan Allah, berlari dan berjuanglah untuk mendapatkan hidup yang kekal. Bukan hanya kita berjuang dalam hidup ini untuk jadi kaya, bukan hanya dalam hidup ini kita berjuang mencari uang, tapi di dalam hidup ini kita juga perlu mengejar keselamatan, pengenalan akan Allah, berlari, berjuang untuk hidup yang kekal. Seperti dalam Filipi pasal 3 ayat 10-14 mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, jadi saudara, seharusnya di dalam hidup ini kita bukan hanya mengejar uang, mengejar harta, mengejar kekayaan, tapi seharusnya dalam hidup ini kita mengejar, seperti yang dikatakan Rasul Paulus, pengenalan akan Allah, supaya kita beroleh kuasa kebangkitan di dalam persekutuan dalam penderitaan Tuhan Yesus, dan supaya kita bisa memperoleh mahkota kemuliaan, dan kita bisa memperoleh berkat, yaitu panggilan sorgawi di dalam Kristus Yesus. Nah, itu yang kekal, saudara. Itu harta yang sesungguhnya, yang melebihi harta dunia. Nah, seharusnya hidup kita ini bukan hanya mengejar kekayaan, mengejar harta, tapi mengejar keselamatan, pengenalan akan Allah, dan berlari berjuang untuk mendapatkan hidup yang kekal. Nah, itu yang pertama, saudara. Siapa yang dianggap Tuhan orang bodoh, yaitu mereka yang hidupnya hanya berpusat untuk mengejar kekayaan dan uang. Dan yang kedua, siapakah yang dianggap oleh Tuhan Yesus sebagai orang yang bodoh? Yang kedua adalah Lukas pasal 12 ayat yang ke-17. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Nah, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat. Orang yang bodoh itu adalah orang yang hanya mengikuti kata hatinya dan bukan mengikuti kata firman Tuhan. Ya. Nah, saudara, orang ini dianggap Tuhan Yesus orang bodoh karena dia hanya
bertanya dalam hatinya, dia hanya mempercayai apa yang ada di dalam hatinya, dan dia hidupnya tidak berpatokan kepada apa kata firman Tuhan, tapi apa kata hatinya, bukan apa kata firman Tuhan. Orang bodoh adalah orang yang hidupnya mengikuti kata hatinya. Kata hati itu bisa kadang-kadang bisa benar, kadang-kadang bisa salah, saudara. Ada waktunya dia bisa benar, ada waktunya kata hati itu bisa salah. Nah, patokan hidup kita seharusnya bukan pada kata hati kita, tapi pada apa kata Tuhan, apa kata firman Tuhan. Nah, banyak orang Kristen, ya, mereka tidak bisa betul-betul sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Allah, karena mereka mengikuti kata hatinya, bukan kata firman Tuhan. Contohnya begini, firman Tuhan berkata, jangan berzina misalnya. Ya, itu udah jelas, tidak bisa ditawar-tawar. Nah, tapi kalau mengikuti kata hati, nah ketika melihat di rumah istri cerewet, ngomel-ngomel, ya, tidak mempedulikan, pulang dari kantor tidak disiapkan makanan, wah, waktu di kantor asistennya begitu ramah, menyiapkan teh, menyiapkan sarapan pagi sampai sore sampai malam, tempat kerjanya dibereskan, nah, lalu senyumnya lebih manis lagi, ya, tampangnya juga lebih keren daripada istrinya yang cerewet itu deh. Dandanannya juga lebih oke. Nah, kalau menurut kata hati, mendingan gue tinggalkan istri gue ambil ini asisten gue jadi istri. Kayaknya lebih cocok. Orangnya peramah, orangnya riang, orangnya positif, orangnya pinter. Jauh lebih pinter daripada istri saya. Mendingan saya tinggalkan istri dan saya ambil ini asisten menjadi istri saya. Nah, kalau kata hati, bisa saja seperti itu. Tapi apa kata firman Tuhan? Jangan berzina, titik. Nah, orang yang bodoh adalah orang yang mengikuti kata hati, bukan kata firman Tuhan. Nah, kita tidak boleh hidup menuruti kata hati kita, karena kata hati itu bisa salah, bisa benar. Kadang-kadang bisa benar, kadang-kadang bisa salah. Tapi kita harus mengikuti kata firman Allah. Ya, firman Allah itulah yang menjadi tuntunan hidup kita. Dan kalau kita mengikuti kata hati misalnya, aduh hari Minggu ini gua capek, banyak kerjaan, aduh stres berat di kantor, mendingan tidur-tiduran atau pergi mancing ikan gitu daripada ke gereja, ya dengar khotbah pendeta yang bikin ngantuk, ya disindir-sindir lagi, malas deh ke gereja. Itu kata hati. Nah, apa kata firman Tuhan? Ingatlah dan kuduskan hari Sabat, titik. Meskipun kamu capek, meskipun kamu banyak tekanan di kantor, meskipun hari Minggu kamu mestinya istirahat, pengennya kamu tidur-tiduran atau pengennya kamu jalan-jalan dengan keluarga, tapi kata firman Tuhan apa? Ingatlah dan kuduskan hari Sabat, titik. Mana yang saudara ikuti, kata hatimu atau kata firman Tuhan? Nah, itu saudara. Orang yang bodoh adalah yang selalu mengikuti perasaan dan kata hati. Ya. Dan orang yang menurut Tuhan adalah orang berhikmat dan bijaksana adalah mereka yang selalu mengikuti kata firman Tuhan. Nah, saudara, kalau engkau hidup menurut kata hatimu, maka banyak sekali dosa yang menunggu di hadapan kita, karena kata hati kita bisa salah. Nah, saudara, kalau kita ikuti kata firman Allah, maka kita akan berjalan di jalan yang benar, karena firman Allah seperti pelita yang akan menerangi jalan hidup kita sehingga kita tidak salah melangkah. Nah, orang ini berkata di dalam hatinya, berarti orang ini hanya mengikuti kata hati, bukan mengikuti apa kata firman, bukan mengikuti apa kata Tuhan, apa kata hamba Tuhan yang misalnya yang menyampaikan firman Tuhan. Itu yang harus kita ikuti, saudara. Nah, saudara, inilah yang kedua. Orang bodoh adalah orang yang hanya mengikuti kata hati, bukan kata firman. Dan yang ketiga, siapakah menurut Tuhan Yesus orang yang bodoh? Orang yang bodoh adalah orang yang tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kematian. Orang bodoh adalah orang yang tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kematian. Dalam Lukas pasal 12 ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan sekali lagi. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Orang ini, saudara,
begitu mempersiapkan diri dengan begitu baik untuk perencanaan masa depan, ya. Dia ingin membuka lahan lebih besar, membuat gudang yang lebih besar, menimbun lebih banyak gandum, hasil panen, ya, supaya dia menjadi aman secara finansial, ya. Dan akhir hidupnya dia akan menjalaninya dengan bersenang-senang, ya. Jalan-jalan kemana, ya, dia akan menikmati hidup ini karena secara finansial dia sudah oke, tidak ada kekhawatiran akan apapun lagi. Dia berpikir, wah, udah, hidup saya udah tenang. Nah, saudara, padahal ada satu hal lagi yang lebih penting sebenarnya yang harus dia pikirkan, ya Pak, jiwanya. Jiwa ini jauh lebih penting daripada tubuh ini. Nah, kalau tubuh kita mati paling masuk tanah, saudara. Kalau jiwa kita, ya, sampai masuk neraka, itu celaka, kualat. Saudara yang kasih lihat Tuhan, orang ini hanya berpikir tentang kehidupan di dalam dunia ini saja. Bagaimana dalam dunia ini dia mengejar kekayaan dan dia tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kematian. Nah, dalam ayat ini dikatakan, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Saudara, satu kenyataan yang akan kita hadapi di dalam dunia ini adalah bahwa semua kita pasti akan mati. Hal yang mesti selalu saudara ingat bahwa semua orang pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, orang hebat, orang biasa, semuanya akan mati, ya. Dan orang ini dikatakan Tuhan Yesus bodoh. Kenapa? Karena dia hanya mempersiapkan hidupnya hanya untuk keberhasilan, untuk kenikmatan yang ada di dalam dunia, tapi dia tidak memikirkan jiwanya, dia tidak memikirkan kenikmatan yang kekal, yaitu sorga. Dia tidak memikirkan tentang keselamatan jiwanya. Dia tidak mencari Tuhan. Dia menganggap hal-hal rohani adalah hal sepele, kuno, ketinggalan zaman. Hal-hal rohani itu adalah hal yang gak penting. Keselamatan jiwa itu adalah dongeng saja, tidak ada yang penting, ya. Nah, orang ini orang bodoh, kata Tuhan Yesus. Menurut Tuhan Yesus, orang bodoh adalah orang yang tidak menyiapkan diri untuk menghadapi hari kematian. Saudara, orang ini bukan orang bodoh sebenarnya secara dunia, ini orang pintar ini. Kalau dia bisa jadi kaya, bahkan dia selalu berhasil dalam panen, dia bahkan bisa terus menambah gudang-gudang untuk hasil panennya, berarti ini kan orang kaya, saudara. Berarti ini adalah orang pintar. Saudara, kalau saudara melihat hari ini di mana seseorang yang bisa jadi kaya dengan bisa mempunyai banyak perusahaan, mereka itu bukan orang bodoh, bahkan sekolah di luar negeri. Tapi di mata Tuhan bisa saja ini orang walaupun sekolah luar negeri dan kekayaannya berlimpah-limpah, triliunan, ya, perusahaannya di mana-mana, dianggap Tuhan Yesus orang bodoh. Kenapa? Karena dia tidak memikirkan keselamatan jiwanya, dia hanya mencari sesuatu yang fana di dalam dunia ini. Itu orang bodoh, maksud Tuhan Yesus. Nah, saudara yang kasih lihat Tuhan, bukan bodoh dimasukkan di sini adalah bodoh otaknya, bukan. Pendidikannya kurang, bukan. Tetapi ya, yang membuat dia menjadi bodoh adalah karena dia menganggap sepele perkara-perkara rohani. Karena dia menganggap sepele keselamatan jiwanya. Karena dia mengabaikan keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan. Ya, itulah orang bodoh. Dan menganggap bahwa dunia inilah yang paling penting. Kesenangan dunia adalah nomor satu. Ya, kekayaan adalah nomor satu. Dan menggantikan tempat Tuhan. Nah, inilah kata Tuhan Yesus, orang bodoh. Apa yang menyebabkan orang tidak mempersiapkan diri menghadapi hari kematian? Yang pertama, mungkin dia berpikir, ya masih lama, saya masih muda, sekarang berumur 30 tahun atau 35, jadi mati kalau misalnya umur 70 tahun baru mati, ya masih ada 35 tahun. Ya 5 tahun mendekati kematian baru bertobat, ya mungkin kadang-kadang ada orang berpikir begitu. Masih muda, ingin senang-senang dulu, ya ingin berbuat dosa dulu sebanyak-banyaknya, udah tua baru tobat, nggak sampai tua mati, saudara. Ya, kita tidak tahu, saudara. Jangan menunda-nunda dan berpikir masih lama. Ya, tidak ada seorang pun tahu kita bisa hidup berapa lama di dalam dunia ini. Tidak ada. Ya, kematian itu adalah misteri. Tapi di balik kematian itu tidak misteri bagi orang yang percaya. Karena di balik kematian itu pasti masuk surga bagi orang yang percaya, dan bagi orang yang tidak percaya pasti masuk neraka.
Nah, saudara yang kasih lihat Tuhan, yang kedua mungkin seseorang tidak mempersiapkan diri menghadapi hari kematian adalah dia terlena dengan rutinitas. Makan, minum, tidur, bekerja, mencukur kumis, mandi, buang air besar, menjemput anak sekolah, pulang kerja, main dengan anak sebentar, nonton TV, tidur lagi, makan lagi, minum lagi, bekerja lagi, tidur lagi, buang air besar lagi, besok lagi, jemput anak sekolah lagi, makan lagi, minum lagi, bekerja lagi, pergi ke kantor lagi, buang air besar lagi. Begitu terus setiap hari, dan terlena dengan rutinitas dan tidak mencari Tuhan. Mati tiba-tiba binasa. Dan yang ketiga, mengapa orang tidak mempersiapkan diri menghadapi hari kematian? Karena menganggap jika mati semuanya sudah selesai. Nah, ini biasanya orang ateis. Ya, hidup itu hanya ada di dalam dunia, tidak ada kehidupan setelah kematian. Nah, itu biasanya orang ateis yang berpikir seperti itu. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, setelah mati masih ada kehidupan setelah kematian. Yaitu ada dua jalan antara sorga dan neraka. Ya, kita bukan binatang yang mati selesai. Karena manusia adalah makhluk roh yang harus bertanggung jawab pada Tuhan. Suka atau tidak suka, suatu saat nanti engkau akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan dan hidupmu di dalam dunia ini di hadapan Tuhan. Dan engkau tidak bisa mengelak. Dan pilihan jalan hidupmu cuma dua kalau mati, surga dan neraka. Suka atau tidak suka, itulah kenyataannya, saudara. Persiapkan diri menghadapi hari kematian. Nah, banyak orang, saudara, sungguh sangat memprihatinkan. Ada orang yang menghabiskan waktu mempersiapkan diri menghadapi hari esok, menghadapi masa depan, ya, menggapai cita-cita supaya di hari esok, di masa depan dia bisa sukses. Ya. Dari kecil sudah sekolah dengan giat di sekolah yang terbaik. Ya. Orang-orang tua mempersiapkan anaknya dengan sedemikian rupa, sudah sekolah yang terbaik, dikasih les lagi, les piano, ya, les drum, les gitar, les bahasa Inggris, apalagi les-les, ya, lengkap lesnya. Kemudian setelah SMA dimasukkan ke SMA favorit, kemudian setelah kuliah dimasukkan ke kuliah di luar negeri, di Inggris, di Australia, ya, atau kuliah di Jepang misalnya, ya, ambil S1, S2, S3 sampai umur 30 lebih masih mengenyam pendidikan, terus menerus mempersiapkan diri hanya untuk mempersiapkan diri supaya berhasil, saudara. Banyak orang begitu sedemikian rupa mencurahkan seluruh hidupnya, ya, sampai umur 30 lebih tahun masih mengejar pendidikan, masih belum bekerja, masih mempersiapkan diri supaya setelah selesai dia S3 misalnya, atau sudah profesor baru dia pergi bekerja. Bayangkan, saudara-saudara, lama sekali. Dari baru lahir sampai umur 30-an lebih itu hanya untuk mempersiapkan diri supaya berhasil, supaya masa depannya cerah, supaya baik masa depannya. Baru setelah umur 30 lebih baru mulai menikah, bekerja. Sedemikian rupa orang mempersiapkan diri untuk keberhasilan, tapi lupa mempersiapkan diri untuk jiwanya supaya diselamatkan. Sungguh ironis sekali dan sungguh memprihatinkan orang yang hidup seperti itu. Padahal yang dia kejar di dalam dunia ini seumur hidupnya dia habiskan, dicurahkan untuk bekerja habis-habisan, pendidikan luar biasa sampai ke luar negeri, menghabiskan begitu banyak biaya sampai separuh hidupnya hanya untuk mengejar pendidikan. Ya. Sungguh sangat tragis. Begitu dia mulai meniti karir, mencapai keberhasilan, 30 tahun kemudian dia mati dan masuk neraka. Sangat memprihatinkan. Saudara kasih Tuhan, saya bukan menakut-nakuti saudara, tapi itulah kenyataan di dalam hidup ini. Dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini bukan rumah kita. Kata Alkitab, rumah kita adalah di sorga, saudara. Kita hanya numpang lewat di sini. Persiapkan diri saudara sedemikian rupa untuk hari kematian kita suatu saat nanti. Ya, jangan hanya mati-matian, habis-habisan sampai sekolah luar negeri, bekerja siang malam cari duit, ya, hanya untuk meniti masa depan yang cerah, menggapai cita-cita, habis-habisan habis waktu di situ, dan lupa mempersiapkan diri untuk hari kematian kita. Ya,
Nah, saudara yang kasih Tuhan, itulah orang bodoh ya, yang dikejar hanya hal-hal dunia. Padahal setelah dunia ini masih ada kehidupan yang kekal antara surga dan neraka. Dan itu ditentukan ketika saudara ada di dalam dunia ini. Mari kita saudara bukan hanya mengejar perkara-perkara dunia ini, tapi kita mengejar perkara-perkara kekal di surga. Nah, saudara, bagaimana caranya mempersiapkan diri menghadapi hari kematian? Yang pertama adalah bertobat, tinggalkan dosa-dosamu, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab berkata, barang siapa mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka ia akan diselamatkan. Jika saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan diselamatkan. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara perlu Juru Selamat, dan Tuhan Yesus membuka tangannya dan memanggil engkau. Maukah engkau menerima Dia? Maukah engkau masuk ke dalam pelukannya dan percaya kepadanya? Dan ketika engkau mau percaya kepadanya, Dia akan menebus dosamu dan membaharui engkau dan berikan engkau hidup yang kekal. Saudara, beri dirimu dibaptis, ya, beri dirimu dibaptis. Jika engkau menyatakan engkau percaya kepada Kristus, milikilah hubungan yang pribadi dengan Tuhan setiap hari. Dalam segala hal, dalam segala perkara kita belajar mengandalkan Tuhan dan belajar bersekutu, beribadah secara pribadi. Kita belajar mengenal Tuhan secara pribadi. Dan selain makan, minum, bekerja, pakailah hidup ini saudara untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat, untuk pergi beribadah, untuk belajar firman Allah, belajar mengenal Tuhan. Jangan hidup ini hanya dihabiskan untuk makan, minum, bekerja, dan segala rutinitas hari-hari. Pakailah hidup ini untuk belajar mengenal Allah. Saudara-saudara, berusahalah untuk mengenal Allah seperti dikatakan dalam Filipi pasal 3 ayat 10 tadi. Ya. Aku melupakan apa yang di belakangku dan aku berlari-lari pada panggilan surgawi. Belajar untuk mengenal Allah. Saudara, itulah yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi hari kematian. Mempersiapkan diri menghadapi hari kematian adalah kita sedemikian rupa mengabdikan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Dia, bersandar kepada Dia, meninggalkan dosa-dosa kita, bertobat, dan hidup menurut jalan Tuhan, bukan jalan kita lagi. Nah, itulah cara mempersiapkan diri menghadapi hari kematian. Dan selama kita hidup dalam dunia ini, kita bekerja memberi buah, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi orang lain. Saudara, jadi kita telah belajar hari ini, siapakah orang bodoh menurut Tuhan Yesus? Yang pertama, orang bodoh adalah orang yang hidupnya berpusat hanya mengejar uang dan kekayaan. Padahal yang dia kejar itu sesuatu yang sifatnya sementara, fana. Tuhan berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia kalau nyawanya binasa? Dan yang kedua, orang bodoh menurut Tuhan Yesus adalah orang yang mengikuti kata hatinya, bukan kata firman Tuhan. Alkitab berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita perlu firman Allah. Firman Allah seharusnya menjadi patokan hidup kita, bukan kata kita, bukan kata hati kita, bukan kata pikiran kita, tapi kata firman Tuhan itulah patokan hidup kita. Dan yang ketiga, orang bodoh adalah orang yang tidak mempersiapkan diri menghadapi hari kematian. Apakah selama ini saudara larut dan tenggelam dalam rutinitas dan saudara hanya mengejar kekayaan? Hanya punya ambisi di dalam dunia ini, tapi tidak punya ambisi untuk hidup yang kekal. Saudara, milikilah ambisi untuk hidup yang kekal. Kejarlah keselamatan, cari Tuhan Yesus, bertobatlah mulai hari ini, persiapkan dirimu menghadapi hari kematian. Karena kita tidak tahu berapa lama lagi kita ada di dalam dunia ini. Apakah kita masih hidup hari esok? Apakah kita masih hidup minggu depan? Apakah kita masih hidup bulan depan, tahun depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 10 tahun ke depan? Dan semakin hari, tahukah saudara bahwa kita semakin berjalan mendekati hari kematian. Inilah kenyataannya saudara. Dunia ini bukan rumah kita adalah di sorga. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau engkau belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, hari ini maukah engkau percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Jika engkau mau, buka hatimu, berdoalah bersama dengan saya. Saya akan tuntun engkau dalam doa, ikuti doa saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau telah datang ke dalam dunia ini Tuhan Yesus dan telah mati di atas kayu salib
untuk menebus dosa-dosaku. Aku mengaku dan percaya dengan hatiku, dengan sungguh-sungguh hari ini. Aku mau supaya Engkau masuk ke dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Ampuni semua dosa dan kesalahanku. Biarlah darah-Mu menyucikan seluruh hidupku. Jadikan aku baru mulai hari ini. Aku mau mengikut Engkau sampai akhir hidupku. Sertailah setiap langkah hidupku, Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, inilah doa pertobatan saudara yang sederhana. Jika engkau sudah mengucapkan doa yang sederhana ini, maka engkau sudah dilahirkan kembali. Carilah gereja, belajar firman Allah, dan bertumbuh dalam iman setiap hari. Maka engkau akan melihat Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang besar dan indah dan ajaib dalam hidupmu. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.